Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muda Bu Ustazah Jebeng, kemudian segenap Dewan Guru dan segenap karyawan SD 2 Muhammadiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk upgrade thalabul ilmi, upgrade untuk meningkatkan keilmuan kita yang berkaitan dengan putusan dan juga fatwa tarjih melalui kajian pada pagi hari ini yang cukup cerah dan menggembirakan itu, Pak. Karena tadi dibilang sudah apa? Habis senam berarti sehat secara badan, kemudian makan itu sehat secara apa? juga badan juga itu ya, karena berkaitan dengan perut atau penggembukan atau pengenyangan. Kemudian sekarang kita yaitu penggembukan atau pengenyangan tentang masalah apa? Keagamaan melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tuntunan sholatnya. Kita awali dulu berkaitan dengan hadis umdah, hadis pokok yang berbicara tentang masalah apa? Sholat. Semua yang disebutkan dalam hadis tersebut dalam pandangan fuqaha atau ahli fikih dikategorikan sebagai arkanus sholat, sebagai apa? Rukun sholat. Itu kita sudah apa? Sudah kaji. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang prinsip tanawu. Tanawu itu pluralitas dalam konteks varian bacaan atau varian redaksi dalam bacaan apa? Sholat. Itu kita sudah bahas ya. Karena sholat itu kan terdiri dari dua komponen. Yang pertama apa? Aqwal, bacaan-bacaan. Yang kedua af'al, yaitu perbuatan. Dan juga kita sudah mengkaji, sudah kalau awal-awal itu apa? Sifatnya masih belum secara detail. Nah, kita sekarang sudah masuk pada pembahasan yang lebih detail. Sehingga kajian ini saya sudah ngomong ke Bu Jebeng dan sebagainya, sebenarnya penguatan pemahaman keagamaan kita. Artinya kalau Bapak dan Ibu sekalian mengajarkan tentang sholat untuk muridnya dan juga diamalkan sendiri, itu betul-betul yang kita amalkan dan yang kita ajarkan itu betul-betul berdasarkan dalil yang kita anggap atau berdasarkan kajian kita cukup apa? Cukup kuat gitu. Nah, sehingga kajian ini ya penting, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga tadi sudah disampaikan apa? Kalau jenengan statusnya apa Pak Tebu tadi? Pendidik gitu. Sebagai public figure di depan apa? Among the students. Di depan apa? Siswa ya. Atau murid ya, karena posisinya sudah public figure ya. Nah, sehingga harus keilmuannya betul-betul apa? Mantap, jangan sampai nanti ditanya masih bingung ya, gitu. Nah, pada kajian ini karena kemarin sudah membahas tentang basmalah, apakah basmalah itu siron atau jaron, itu satu kajian belum selesai juga itu, menunjukkan apa betapa dalamnya keilmuan yang ada di Muhammadiyah. Dan sekarang kita masuk yang poin yang ke-8 dari tuntunan sholat 5 waktu yang ada di HPT jilid 3. Tapi saya tanya Bu Jebeng belum punya ya HPT jilid 3? Ya belum ya? Yang minimal sekolah harus ada 1 atau 2 lah, meskipun belum bisa menyediakan untuk apa? Dewan Guru. Di HPT jilid 3 di Monas Tarjih ke-29 di Jogja ada
putusan yang berkaitan dengan tuntunan sholat 5 waktu. Ya cukup kecil ini Bu ya. Tapi ini sudah saya pretelin, aslinya besar sebagaimana dalam HBT jilid 3. Dan yang saya tampilkan di sini juga mengambil dari tuntunan sholat 5 waktu HBT jilid 3, yaitu Munas Tarjih ke 29. Kalau jenengan baca ini Bu, terlebih melengkapi HBT jilid 1, itu semakin kaya pemahaman kita tentang fikih sholat di dalam Muhammadiyah. Oke, kita awali topik kita. Kita akan mengambil topik atau tema pada saat ini, yaitu tentang bacaan Al-Fatihah. Termasuk nanti biasa yang menjadi perdebatan status bacaan Al-Fatihah di belakang imam atau bagi makmum. Itu makmum itu wajib baca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan. Oke. Yang pertama, di dalam sholat, karena sholat tadi komponennya berapa Pak? Dua. Ada akwal, akwal itu perkataan atau doa atau zikir. Yang kedua afal, perbuatan. Berarti kalau qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu masuk apa? Masuk akwal. Masuk apa? Akwal. Kalau membaca Al-Fatihah itu rukun sholat atau tidak? Rukun. Okay. Kenapa kok rukun? Ya karena ada dalilnya. Yang sunnah pun ada dalilnya gitu. Yang tidak rukun pun ada dalilnya. Bacaan doa iftitah rukun atau enggak? Tidak rukun. Ada dalilnya? Ada itu. Okay. Kenapa membaca Al-Fatihah itu rukun sholat? Karena diwajibkan. Dan dari mana kita tahu kalau diwajibkan? Nah itu. Ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi kembali pada hadis umdah kemarin ya. Pasti sudah lupa ini. Hadis apa? Umdah, hadis pokok yang bicara tentang masalah sholat. Ketika ada seseorang yang gatot itu apa? Gagal total melakukan sholat di Masjid Nabawi sampai 3 kali, tapi Nabi bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli. Sama Nabi disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali, karena sudah 3 kali ya capek Pak, tebu. Karena sholat itu di samping akwal juga akhirnya menyerah saja. Ya Rasulullah la usin ghairaha. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat kecuali model kayak gini. Kemudian fa'alimni, ya Rasulullah ajarkan kepadaku. Nah Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, ucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib dan termasuk rukun sholat. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari engkau dari hafalan Quran. Maksudnya apa? Yang mudah yang engkau hafal dari Al-Quran itu apa? Ya sebisanya. Tapi kenapa mau kita katakan Al-Fatihah? Ya karena semuanya hafal gitu. Itu. Makanya tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Surat yang menurut hadis ini loh paling mudah dihafal itu bukan apa? Bukan kul huwaile ya. Nah, ternyata Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu secara umum pasti kalau kita menghafal Quran pertama ya Al-Fatihah sebelum kulhu ya. Karena Al-Fatihah ini sudah kita sepakati wajib. Yang sunnah kulhu supaya sholat kita supaya cepat, maka ya kulhu wailek kan gitu. Tapi sebenarnya ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu Al-Fatihah. Nah, sehingga Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun dari rukun-rukun sholat yang berupa ruknu
qauli, rukun yang berupa perkataan atau bacaan. Dari sekian bacaan yang ada di dalam Al-Quran, Pak atau Bu ya, itu yang rukun itu berapa jumlahnya? Pernah nggak ngitung? Nggak. Yang berupa bacaan, yang berupa bacaan. Apa saja yang wajib? Al-Fatihah, takbir apa? Takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal sunnah. Oke, berarti 2. Terus apa lagi Bu? Pak. Tahiyat. Tahiyat awal atau akhir? Hah? Awal dan akhir. Ada akhir juga. Kenapa akhir Bu? Karena awal kenapa? Yang awal sunnah. Ya, kenapa sunnah? Karena ada dalilnya. Nggak, kenapa kok yang wajib hanya yang akhir? Kenapa? Oh, karena yang akhir itu penutupan ya. Pokoknya yang terakhir itu happy ending ya, itu. Kalau yang awal itu kadang juga sial-sial gitu ya. Sehingga yang wajib yang akhir. Kalau yang bilang tadi awal dan akhir yang wajib, kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Hah? Karena awal dan akhir itu sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama baik. Oke. Kalau kita lihat nanti dari hadisnya, yang wajib itu yang akhir. Yang awal kenapa tidak wajib? Karena Rasulullah itu ketika sholat pernah dapat 2 rakaat terus Rasulullah apa? Berdiri. Sama sahabat itu, pada sahabat semua baca apa? Tahmid, subhanallah. Atau mohon maaf ya, baca tasbih ya, bukan tahmid. Subhanallah, baca tasbih. Kalau perempuan baca apa? Tepuk ya, tapi bukan tepuk hawi atau tepuk pramuka ya. Sehingga tepuknya saja apa? Di sini aja. Karena kita akan posisinya apa? Sedekap. Perempuan kalau tepuk ya gini saja. Bukan, nah ini nanti jadi tepuk pramuka itu. Atau tepuk hawi ya. Itu. Tetapi yang dilakukan Rasulullah tetap berdiri, tidak kembali ke tasyahud, menunjukkan kalau tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Sehingga yang wajib itu tasyahud akhir. Berarti ketemu 3 Bu. Jangan lanjutkan atau mencukupkan? Apalagi? Salam. Sama apa? Salawat Nabi. Berarti jumlahnya berapa? 5. Itu jenengan ingat-ingat ya. Semua zikir sholat tidak wajib kecuali berapa? 5. Ini penting loh Bu. Jenengan ngaji dimanapun mungkin nggak dapat ya, ya kan? Sejak kecil pernah belajar ya, tapi nggak pernah diajarkan kayak gini. Berarti kesimpulannya apa? Yang wajib takbiratul ihram, al-fatihah, sholawat, tasyahud, terus salam. Ada 5. Sehingga kesimpulannya selain 5 hukumnya sunnah. Iftitah apa? Sunnah. Bacaan surah setelah Quran. Amin. Zikir rukuk, zikir iktidal, sujud, zikir sujudnya maksudnya. Kalau sujudnya wajib, tapi zikir sujudnya apa? Sunnah. Zikir di antara 2 sujud sunnah. Oke ya, ketemu ya. Oke. Nah berarti yang kita bahas sekarang adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib dan termasuk rukun sholat. Nah kalau kita lihat di dalam apa yang dinyatakan HPT, ini dijelaskan kaifiyatu qiraatil Fatihah, tata cara membaca Al-Fatihah di dalam apa? Sholat. Hadis Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Qatadah, ketika Anas ibn Malik ditanya kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di dalam salat. Faqala kanat maddan,
bacaan Nabi itu dimatkan, dipanjangkan. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Artinya mengikuti apa yang nanti dibukukan oleh ulama di abad berikutnya atau setelah Nabi menjadi ilmu apa tajwid. Artinya bacaan Fatihah Nabi itu mujawwadah. Qiraah apa? Mujawwadah. Mujawwadah itu apa? Qiraah yang sesuai dengan tajwid. Ya tadi sebagaimana tahsin tadi ya kira-kira. Kemudian hadis Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ditanya tentang bacaannya Nabi, maka Ummu Salamah menceritakan bacaannya Nabi. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nabi itu apa? Membacanya atau memotongnya satu ayat, bacaannya apa? Satu ayat. Artinya tidak diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim berarti apa? Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin apa? Berhenti. Ar-Rahmanirrahim apa? Berhenti. Maliki yaumiddin berhenti. Enggak sebagaimana ketika sholat apa yang tarawih ya, Al-Fatihah satu nafas. Kuat enggak? Al-qiraah apa? Bacaan Al-Fatihah satu nafas itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa? Hadis Ummu Salamah yang menceritakan kalau bacanya Nabi Al-Fatihah itu dipotong ayatan, tidak diwasolkan. Oke. Kemudian Pak Atobu, di dalam sholat Pak Atobu di dalam sholat, bacaan sholat itu harus nutekan atau ditalafutkan atau enggak, dilafadzkan atau boleh bacaan sholat itu dibatin, termasuk Al-Fatihah. Kalau ada orang yang sholat Al-Fatihahnya cukup di batin, itu sholatnya sah atau enggak, atau rukunya kurang? Allahu Akbar ditalafutkan, tapi ketika baca Al-Fatihah ini di sholat yang Syria ya, sholat Syria itu sholat siang, yaitu apa? Sholat zuhur dan asar. Misalnya cukup dibatin dalam hati, sah atau enggak? Sah atau enggak? Ada aliran sholatnya, aliran kebatinan. Nah, cukup dibatin. Sah atau enggak Pak? Ada kan orang sholat biasanya apa? Mulutnya ini enggak bergerak, ya kan? Biasanya alasannya apa? Kenapa mulutnya nggak bergerak? Lagi males ya, lagi sarapan. Nah kalau kita lihat di dalam hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Abu Dawud dari Abi Ma'mar, qultu li Khabbab, saya pernah bertanya kepada Khabbab, akana Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhri wal asri, apakah Rasulullah itu membaca di sholat zuhur dan sholat apa? Asar. Kenapa kok konteksnya sholat zuhur dan asar? Nah, karena sholat zuhur dan asar itu sholat nahaniyah, sholat yang dilakukan di waktu siang. Kalau sholat di waktu siang bacanya siron atau jaron? Siron. Itu ingat-ingat ya Pak atau Bu itu. Kalau sholat siang itu bacaannya apa? Siron. Tapi tentu ada pengecualian ya. Di antaranya dikecualikan apa? Sholat idin, yaitu jahar. Kemudian sholat apa? Sholat Jumat. Sholat apa lagi? Sudah. Apa lagi? Istisqa. Berarti sholatnya apa? Jahar. Terus apa? Gerhana. Gerhana itu ada dua. Kalau gerhana matahari disebut apa? Khusuf pakai kaf. Kalau gerhana bulan khusuf, bedanya kaf dengan kha ya, kha. Bisa bilang kha enggak? Nah, biasanya susah kalau orang Indonesia itu. Kalau orang Arab itu bilang syekh itu syekh sampai gitu.
Kalau kita emang nge-share biasa saja. Ya, saya kira atau saya dengar tuh saya pulang sampai etan itu. Saya lompat. Bilangnya Syekh. Oh kalau tidur bisa ya, karena sambil ngorok. Kembali ke tadi ya, berarti sholat apa tadi? Khusuf sama khusuf. Kalau khusuf itu apa? Gerhana bulan. Kalau gerhana matahari apa? Khusuf. Itu bacaannya itu jahron. Ini pendapat Muhammadiyah, tapi pendapat mazhab Syafi'i itu kalau gerhana matahari bacanya apa Pak? Tahu? Belum tahu ya? Belum pernah ikut mereka? Oh, serius ini, berarti Muhammadiyah semuanya ini. Nggak punya background yang dulu nggak Muhammadiyah ya? Nggak, kalau sholat gerhana matahari menurut mazhab Syafi'i siron atau jaron? Jawabannya siron. Kenapa siron? Karena siang. Itu apa? Pakai logika mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Muhammadiyah itu apa? Jahron. Karena sholat gerhana itu dilakukan Nabi berapa kali? Dalam satu kali. Itu waktu anaknya Ibrahim meninggal. Itu waktunya waktu apa? Waktu duha. Nah, sehingga dalam keterangan hadis Aisyah itu bacanya apa? Jahron. Nah, sehingga kalau tarjih pun sholat khusuf gerhana matahari itu bacanya apa? Jahron. Oke ya, itu secara umum sholat siang itu bacanya siron. Dan ketika Khobab ditanya bagaimana bacaan Rasulullah di sholat zuhur dan asar, apakah Rasulullah itu membaca? Jawabannya na'am. Qulna min aina alimta. Tapi Abu Ma'mar itu juga mandi ya. Kalau kau bilang Rasulullah di waktu sholat zuhur dan sholat asar itu membaca, artinya tidak cukup apa? Membatin. Ditanya min aina alimta. Ini ilmu logika Pak Tabu. Dari mana engkau menyimpulkan kalau Rasulullah itu membaca? Dari mana kira-kira? Hah? Kan gini, Rasulullah sholat zuhur sama sholat asar. Ketika Khobab ditanya, apakah Rasulullah membaca sesuatu? Jawabannya membaca. Padahal sholat zuhur dan asar itu jahron atau siron? Siron. Dan kemudian dari mana dia bisa menyimpulkan? Nah itu jawabannya apa? Bittiro biliyatihi. Karena Rasulullah itu punya jenggot sebagaimana orang Arab ya. Orang Arab itu secara umum punya jenggot ya. Enggak, orang Arab itu punya jenggot ya. Jenggotnya tidak hanya di sini, tapi di tubuhnya pun banyak jenggot ya. Nah, ketika ditanya min aina alimta, dari mana engkau tahu? Jawabannya apa? Bittiro biliyati. Apa? Jenggotnya Rasulullah itu bergerak menunjukkan ada yang dibaca. Sehingga kalau jenengan sholatnya tidak umi-umi itu Bu, cukup kira-kira jenggotnya bergerak nggak? Enggak. Berarti kesimpulannya Al-Fatihah itu harus dilafalkan dan tidak ada sholat yang dibatin. Iya, berarti tidak hanya Al-Fatihah. Tapi kenapa kok yang ditekankan Al-Fatihah di sini? Karena Al-Fatihah itu menjadi rukun. Kalau rukunnya dibatin, berarti otomatis sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya doa rukuk, doa sujud dibatin, sah atau enggak? Sah, hanya saja kurang afdal. Tapi kalau Al-Fatihahnya yang dibatin, tidak sah. Berikutnya tentang bacaan Al-Fatihah secara umum. Tadi kita katakan apa? Al-Fatihah itu termasuk ruknun min arkanis
sholat. Selain disebutkan di dalam hadis umdah atau hadis al-musik sholatahu, orang yang sholatnya apa? Salah, kemudian diajarkan oleh Rasulullah apa? Tata cara sholat, dan juga dinyatakan dalam hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih siapa? Bukhari Muslim atau Syekhon, dua Syekhon, yaitu dua syekh dalam apa? Ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau Syekhon dalam sejarah Islam siapa, Pak Teguh? Dalam sejarah Islam yaitu Al-Imam sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Kalau Syekhoni dalam mazhab Syafi'i siapa? Jangan nggak ada yang bermadhab Syafi'i loh. Imam Nawawi dan Imam Bonjol. Nah, Al-Imam Rafi'i sama Al-Imam Nawawi ya, Imam Rafi'i. Ya. Syekhon itu sebuah julukan yang cukup terkenal di semua mazhab. Ada istilah apa? Syekhon. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, kalau Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan aja. Nah, di dalam hadis Ubadah bin Samit Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak ada salat. La di sini la apa? Bukan nafiyah. La nafiyah atau la apa? La nafiyah itu apa? La yang menunjukkan menegasikan ya. La sholata, tidak ada salat. Jadi kalau bahasa Arab apa? La nafiyah lil jinsi. Itu la yang menegasikan. Tapi yang dinegasikan itu nafyul kamal atau nafyul sihah, Pak? Sihah itu kesohihan ya? Yang dinegasikan kesahnya sholat atau keafdolan sholat. Kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, dengan maknai la sholata, tidak ada sholat yang sah atau tiada sholat yang afdol. Yang sah. Bedanya afdol sama sah apa? Kalau afdol sholatnya masih sah tetapi apa? Kurang utama. Tapi kalau tidak ada sholat yang sah, ya sholatnya berarti tidak jadi atau batal. Dengan maknai la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ini maknanya apa? Tidak sah. Yang dinegasikan apa? Validitas sholat atau kesempurnaan sholat? Validitas sholat. Ini penting loh. Artinya dalam memahami dalil, karena dalil itu kan teks ya, maka harus digunakan pendekatan bayani atau semantik. Pendekatan apa? Kebahasaan. Karena agama itu kan disampaikan dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk teks. Teks itu kan mesti ya bahasa. Bahasa itu kan butuh dianalisa. Sehingga apa? Ya, syaratnya ulama minimal harus tahu bahasa Arab. Kalau nggak tahu bahasa Arab nggak mungkin bisa menganalisa la sholata itu tidak ada sholat yang sempurna atau tidak ada sholat yang sah gitu. Sehingga kesimpulannya tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ini konteksnya berkaitan dengan kesahan apa? Sholat. Tapi kalau ada hadis Pak atau Bu, Rasulullah bersabda la sholata lijaril masjid illa bil masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini jenengan maknai la sholata, tidak ada sholat itu yang sah atau yang afdal? Kenapa kalau jenengan maknai tidak ada sholat yang sah? Karena salat jamaah itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Artinya kalau sholat seseorang sholat sendirian, sholatnya tetap sah meskipun apa? Kurang afdal. Yang kedua ya risiko jenengan.
Kalau jenengan pahami la sholata li jaril masjid illa bil masjid, nanti jenengan ya duntongi apa tetanggane masjid. Soalnya jenengan tidak mengesahkan tetangga masjid sholatnya kecuali di masjid. Itu resiko keselamatannya. Wani jenengan fatwa kayak itu. Oke. Sekarang berikutnya, status bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu untuk orang munfarid jelas ya, orang yang sholatnya sendirian. Untuk imam jelas atau enggak? Jelas, apalagi sholatnya jahriyah. Sholatnya ya betul jamaah, tapi dibaca secara jahriyah. Ya nggak harus persis ya, sebenarnya kan tetap betul kan. Tadi bilang jamaah ya, namanya imam ya sholatnya jamaah, tapi maksud saya jamaah yang sholatnya jahriyah, tapi jadinya nol gitu kan. Oke, berarti apa? Imam dia jelas baca. Nah sekarang permasalahannya, bagi makmumnya bagaimana? Kalau sholatnya itu sirriyah, imam baca Al-Fatihah nggak? Baca, tapi dibaca sirri atau cukup didengarkan dirinya sendiri. Makmum mencukupkan bacaan imamnya, baca sendiri. Ya itu secara umum ya. Meskipun kalau madzhab Hanafi ya makmum tidak usah baca, karena bacaannya imam itu menanggung bacaannya makmum. Tapi yang menjadi perdebatan di sholat jahriyah. Di sholat jahriyah yaitu bacaan Al-Fatihah itu dibaca di 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Makmumnya baca atau tidak? Nah, itu yang biasanya menjadi perdebatan. Baca atau enggak? Pak atau Bu? Baca. Nah, kalau jenengan masjidnya besar, speakernya itu kebetulan atau mikrofonnya listriknya mati, jenengan datangnya di belakang, kira-kira dengar nggak bacanya imam? Nggak. Itu jenengan baca atau nggak? Kalau nggak dengar apa? Baca. Kalau dengar? Mendengarkan atau baca? Dan di situ ada 2 pendapat yang besar di kalangan para ulama, yaitu jumhur ulama dan mazhab Hanafi. Mazhab apa? Hanafi. Bagi mazhab Hanafi itu lafadz am itu lafadz jenderal. Itu dilalahnya itu apa? Qot'iyah. Dilalahnya apa? Qot'iyah. Iki ya wis. Saya tak sampai dengan Pak Bandar. Mau nak ngaji nayuh ini apa? Jenengan meremehkan. Karena jenengan gak iso kan berarti saya berhasil. Apa menjadikan jenengan merasa belum pandai gitu. Nah, cocok katanya Pak Wih cocok. Biar jenengan merasa nggak pandai, makanya saya tinggikan apa kajiannya ya. Dilalahnya am itu dhamiyah atau qot'iyah. Itu. Lafadz itu kan ada dilalahnya loh. Lafadz itu kan teks. Dilalah itu sesuatu yang mengindikasikan makna teks. Itu dilalahnya, indikasinya itu maknanya dhamiyah atau qot'iyah. Kalau qot'iyah itu apa? Substantif atau pasti. Kalau dhamiyah itu spekulatif. Ya, spekulatif ya nggak apa spekulasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa idza qara'tal qur'ana wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam ayat ini apa? Kalau Al-Qur'an dibacakan surah apa? Fastami'u lahu, disuruh apa? Diam. Nah, untuk kita bisa apa? Mendengarkan itu harus wa'ang situ, disuruh diam. Jenengan nggak bisa mendengarkan Pak atau Bu kecuali diam
dulu. Supaya kita bisa mendengarkan itu diam dulu. Kalau jenengan ngomong nggak bisa mendengarkan. Makanya Al-Quran apa? Fastami'u lahu wa'ang situ. Antara mendengarkan dan diam itu selalu apa? Selalu berkorelasi. Itu apa? Yang dikatakan oleh Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran dibaca disuruh apa? Diam. Disuruh mendengarkan dan diam. Nah, bagaimana kalau kita mendengarkan bacaan Quran di dalam sholat yang dibaca oleh imam? Itu apakah harus didengarkan atau masih ada pengecualian? Gimana Pak Teguh? Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, karena petunjuk lafaz am tadi, apabila dibacakan Quran berarti di dalam sholat maupun di luar sholat, itu fastami'u lahu wa ansitu. Berarti kalau imam baca ya kita cukup mendengarkan. Tapi kalau jumhur ulama fastami'u lahu wa ansitu, itu meskipun Al-Quran itu boleh ditaksis, boleh dikecualikan, boleh dispesifikasikan oleh hadis. Meskipun secara dilalah antara Quran dan hadis kuat mana? Al-Quran. Tapi hadis kan juga dari Nabi. Masa Nabi tidak boleh mengecualikan sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Padahal Allah dan Nabi juga pemberi syariat. Dan sehingga di sini kalau jumhur ulama memahami kalau fastami'u lahu wa ansitu itu bisa dikecualikan oleh hadis Nabi. Itu. Nah, dalam hadis Nabi Pak Atobo ya, jenengan nanti baca di HPT ya, HPT jilid 1 maupun jilid 3. Ketika Nabi sholat apa? Sholat subuh. Hadis Ubadah bin Samit itu. Fasakulat alaihi qiraah. Fasakulat mongko abot alaihi yang atase Nabi apa al-qiraah bacaan. Kenapa? Karena para sahabat membaca di belakang Nabi. Falamman sarafa, maka tatkala sholatnya selesai, Rasulullah berdiri kemudian mengatakan kepada sahabat, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Rasulullah mau mengklarifikasi, ini sesungguhnya aku arakum melihat kamu taqra'una wara'a imamikum, membaca di belakang imam. Rasulullah itu sudah tahu peristiwa atau realitas, tapi hanya ingin apa? Mempertegas, karena setiap orang bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Kadang orang bertanya itu sudah tahu, tapi untuk mengetes atau untuk mempertegas atau mengklarifikasi ya. Rasulullah ya tahu, Rasulullah tidak konsentrasi dalam membaca apa? Bacaan baik Al-Fatihah maupun surat, karena para sahabat apa? Baca di belakang Nabi. Nah, kemudian Rasulullah ketika itu bersabda, fala taf'alu illa bi ummil kitab. Janganlah engkau membaca apapun illa kecuali. Illa ini kan exception Pak Teguh. Fala taf'alu, maka janganlah engkau melakukan, maksudnya membaca apapun. Kemudian illa dikecualikan. Kalau illa except ya. Bi ummil kitab. Ummul kitab. Ya berarti fala taf'alu illa bi ummil kitab, ini ada pengecualian bahwasanya makmum itu boleh tidak mendengarkan bacaan imam, tapi sekedar untuk membaca Al-Fatihah yang itu menjadi rukun sholat. Ini kesimpulannya majelis tarjih. Meskipun saya tahu Pak Atubu, rata-rata orang Muhammadiyah itu mencukupkan apa? Bacaan imam. Karena secara umum yang dibaca buku-buku dari luar Muhammadiyah. Misalnya dulu ada Hasan Persis atau Bandung ya, penulis buku soal jawab dan juga Pak Atubu pengajaran
sholat. Jangan tahu nggak buku-buku ini? Nggak tahu ya? Nggak, sebelum munculnya HPT itu kan ada tanya jawab, kemudian ada pengajaran sholat. Itu dari Al-Hasan. Al-Hasan itu persis, karena buku-buku Muhammadiyah, terutama HPT ini kan baru-baru saja. Kita ngaji tarjih ini kan baru-baru saja. Dulu itu yang nggak ada kajian tarjih, karena secara referensi kita masih terbatas. Maksudnya produk tarjih itu belum sebanyak sekarang. Sehingga buku yang sering dibaca oleh orang-orang Muhammadiyah itu buku-buku soal jawab Al-Hasan atau pengajaran sholat. Dalam pandangan Al-Hasan, seorang makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam. Sehingga yang diajarkan di kajian-kajian Muhammadiyah itu makmum cukup mendengarkan. Dan itu yang cukup sudah melengkap Pak atau Bu, sampai sekarang juga termasuk saya. Dulu saya ketika kecil diajarkan semacam itu. Tapi padahal Pak atau Bu, ketika kita seleksi di dalam HPT jilid 1, Muhammadiyah sudah berpandangan bahwasanya makmum itu wajib baca Al-Fatihah itu sejak tahun berapa Pak atau Bu? Bukunya sudah ada di HPT jilid 1. Pernah baca? Sudah sejak tahun berapa? Nanti baca di kitab Shalah di penjelasan yang footnote-nya. Itu di poin yang kedua ya, di Kongres putusan Kongres ke-19 di Minangkabau tahun 1930. Coba saya baca. Hal bacaan makmum tentang Al-Fatihah itu wajib walaupun imam membaca dengan keras atau tidak. Tahun berapa? 1930, tapi sosialisasinya tidak pernah. Dan bahkan kalau Bapak dan Ibu mungkin dikasih pertanyaan, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam? Pertanyaan ini diberikan pada orang-orang Muhammadiyah. Jawabannya yang pertama wajib, yang kedua tidak wajib, cukup mendengarkan. Pasti yang lebih banyak dijawab apa? Cukup mendengarkan. Padahal putusan tarjih itu sudah 1930. Kemudian di kitab Sholat Jamaah tahun 1957 di Palembang ya. Nah itu 1957. Sudah lah ya Bu? Belum ya? Di sana juga dikatakan apa? Masih disuruh mendengarkannya. Wal tunsit idza qara'al imamu jahran, dan dalam kamu diam apabila imam membaca secara jahar. Fala taqra', maka jangan engkau membaca syai'an apapun illa bil Fatihah, dikecualikan Al-Fatihah. 1957 di Palembang. Kemudian di HPT jilid 3 tahun berapa? 2015 di Jogja. Itu kesimpulannya masih ada di sini, bahwasanya makmum tetap baca Al-Fatihah di belakang imam. Artinya kesimpulan Muhammadiyah sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau makmum itu dia baca Al-Fatihah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu setelah imam bilang waladhdallin amin, suruh ngasih sakta. Sakta itu apa? Jeda. Dan agak lama gitu. Supaya apa? Mengasih kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Nah kalau di Muhammadiyah gimana? Sebenarnya kalau kita lihat di hadisnya itu tidak ada keterangan ya tentang kapan makmum baca Al-Fatihah, tapi disimpulkan oleh fatwa tarjih di awal-awal sahabat itu kan mengikuti bacaan Rasulullah. Berarti sahabat baca Rasulullah baca Al-Fatihah, sahabat baca Al-Fatihah. Rasulullah baca surat, sahabat baca surat. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, janganlah engkau membaca kecuali apa? Al-Fatihah. Berarti sahabat membaca Al-Fatihah mengikuti bacaan imam atau
Rasulullah. Sehingga disimpulkan oleh fatwa majelis tarjih, yang baik itu setelah mengikuti bacaan imam, tapi dibaca secara sirot. Kalau imam alhamdulillahirabbil alamin, kita mengikuti alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jenengan mengikuti imam, itu yang pertama kita masih bisa membaca Al-Fatihah, yang kedua tetap bisa mendengarkan termasuk Al-Fatihahnya imam. Dan sehingga kalau makmum itu baca Al-Fatihah itu lebih aman. Kenapa? Karena makmum tetap baca Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Yang kedua, ketika makmum membaca Al-Fatihah mengikuti imam, itu tidak berlawanan dengan ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibacakan, kita disuruh mendengarkan dan diam. Artinya dua-duanya kita bisa dapat atau melakukan atau dapatkan. Itu kesimpulan majelis tarjih. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami atau enggak? Berikutnya Pak Teguh, bacaan amin. Bacaan apa? Amin. Amin itu termasuk Al-Fatihah atau enggak? Enggak. Amin itu termasuk ayat Al-Fatihah atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau jenengan lihat mushaf, setelah waladhdallin ada aminnya enggak? Atau dikasih ayat? Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Aminnya dikasih nomor ayat enggak? Tidak dimasukkan waladhdallin, amin setelah itu ada enggak? Menunjukkan kalau amin itu apa? Bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Amin itu maknanya apa? Allahumma istajib, Allahumma ya Allah istajib, kabulkanlah. Allahumma istajib. Kenapa kok kita disuruh bilang amin setelah kita membaca Al-Fatihah? Ya kenapa doa? Karena Al-Fatihah itu termasuk isinya setengah isinya doa. Mulai ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah tunjukkanlah kami as-siratal al-mustaqim. Padahal jenengan sholat toh Pak. Orang sholat itu berada di sirat mustaqim atau enggak? Ya, tapi kalau jenengan minta ditetapkan di sirat mustaqim. Siapa tahu ya. Ya karena kita orang sholat itu sudah berada di sirat mustaqim, tapi orang komitmen di sirat al-mustaqim itu selalu belum tentu bisa. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita dalam kesesatan, tapi kita meminta supaya kita istiqomah, kita dikonsistenkan di atas sirat mustaqim. Dan karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini adalah semuanya doa, maka setiap doa disunahkan baca amin. Amin itu ada dua bacaan ya. Amin itu bil mad. Hamzahnya dipanjangkan. Boleh juga dibaca pendek. Amin gitu. Artinya hamzahnya tidak usah dipanjangkan. Itu bil mad atau bil qasr. Itu bacaan apa? Amin. Nah sekarang dalam sholat, apakah ada anjuran untuk membaca amin, Pak Tabung? Kalau tadi amin itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Nah ketika kita sholat membaca amin, amin itu membatalkan sholat atau enggak? Tidak. Ada yang mengatakan
Ya kalau kita di Indonesia itu nggak ada masalah dengan amin Pak atau Bu. Kalau kita pernah sholat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i dan bermadzhab Hanafi, itu tidak membaca amin. Sudah. Ini penting ya. Meskipun amin itu di konteks Indonesia itu tidak menjadi politik identitas. Tapi kalau jenengan ya, saya pernah pertama kali di Mesir ya, melakukan sholat itu di belakang teman saya yang pertama mazhabnya Maliki. Setelah sholat Allahu Akbar langsung alhamdulillah, tidak baca doa iftitah, tidak baca ta'awudz, tidak baca bismillah, langsung Allahu Akbar alhamdulillah. Setelah itu waladhdallin, dia diam saja. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki amin itu dibaca siron, tidak boleh dijarkan. Yang kedua, saya pernah, yang pertama tadi kan teman saya dari Mali itu mana? Afrika ya, mazhabnya Maliki. Yang kedua orang Mesir, teman saya suruh jadi imam, mazhabnya Hanafi. Ketika sholat itu Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus baca Al-Fatihah, waladhdallin, imamnya kok diam saja tidak baca amin. Karena dalam mazhab Hanafi yang kedua ini, amin itu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Tapi kalau kita di Indonesia, Muhammadiyah dan NU sama-sama membaca amin, sehingga amin itu di konteks Islam di Indonesia tidak menjadi politik identitas, rukun ya. Karena semuanya baca amin, dan aminnya itu jarang. Kenapa kok jarang? Ya karena di dalam HMT kita ya, itu ketika Rasulullah sholat dan para sahabat itu membaca amin dan masjidnya itu gemuruh. Nanti dalilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada hadis yang mengatakan ada 200 sahabat sholat semuanya yarfa'una aswatahum bi amin. Semuanya mengangkat suaranya dengan amin. Oke. Sehingga amin itu dibaca dalam konteks sholat itu dibaca oleh munfarid, orang yang sholatnya sendirian. Kalau sholatnya jamaah, imam baca amin enggak? Amin enggak? Baca amin enggak? Jadi ada yang jawab enggak kok. Kenapa ya enggak? Makmumnya baca enggak? Berarti kesimpulannya amin itu dibaca oleh semua orang yang mengerjakan sholat, baik sholatnya itu munfaridan sendirian maupun jamaatan. Jamaah itu baik posisinya sebagai imaman atau makmuman, semuanya baca amin. Berikutnya, di dalam sholat kita itu boleh musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam atau enggak? Boleh enggak mendahului imam? Tidak boleh. Okay. Yang kedua, ta'akhur. Ta'akhur itu carry kali imamnya, ketinggalan imam. Boleh enggak? Boleh enggak? Mendahului tidak boleh. Kalau terlambat boleh. Nanti Allahu Akbar imamnya takbiratul ihram jenengan cek nyawat itu orang habis. Kok nak wis sampai ame rukuk aku lagi melok ya. Enggak tahu kalau gitu madhabnya jenengan. Itu apa sengaja kayak gitu. Berarti kalau mendahului tidak boleh, terlambat enggak boleh. Sehingga yang boleh apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti imam Allahu Akbar, jenengan Allahu Akbar. Termasuk makmum masbuk. Ini penting Pak atau Bu ya. Misalnya jenengan makmum masbuk, imam lagi rukuk atau sujud. Atau misalnya mau ya itu. Atau biasanya sujud Bu. Oh timbang aku melok, yo tetep gak dihitung sak. Tulis sebab ngenteni wae kok nek imam wis
Aduh podo-podo gak dihitungi sak rakaat gak luwih apik apa? Ngenteni niki salat kok perhitungan. Padahal salat itu apa? Berarti kalau jenengan ikut rukuk, ikut sujud meskipun tidak dihitung satu rakaat, tetap dapat pahala dan gak rugi gitu. Berarti kalau jenengan cek mikir perhitungan mau podo-podo gak dihitungi sak rakaat, luwih apik ngenteni imam ngadeg gawe wong sing perhitungan. Tapi perhitungan sing gak bener sing kuwi. Berarti apa disuruh langsung mengikuti meskipun imam sedang apa? Sujud ya kita Allahu Akbar terus sujud meskipun tidak dihitung satu rakaat. Itu mutaba'ah, berarti mengikuti imam sebagaimana hadis apa? Idza kabbara al-imamu fakabbiru. Kalau imam takbir kita ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu rukuk kita rukuk. Nah itu. Wa idza sajada sajidu. Atau fasjudu. Apabila imam itu sujud kita sujud. Nah sekarang Pak atau Bu, dalam konteks amin kita mutaba'ah atau muwafaqah? Mutaba'ah itu mengikuti imam, kalau muwafaqah itu barengi imam. Jenengan Allahu Akbar atau takbir jenengan ikut sama imam berbarengan, boleh enggak ya? Enggak sebenarnya. Kalau imam apa? Allahu Akbar, jenengan mengikuti imam enggak? Mengikuti atau membarengi? Kalau mengikuti itu berarti imam dulu baru jenengan. Kalau rukuk mengikuti, sujud mengikuti. Nah kalau amin, wong kita sepakat kalau sholat itu mutaba'ah kok, mengikuti imam. Tapi kenapa kok amin jenengan bilang membarengi? Namanya apa? Sholat jamaah itu kan mengikuti imam. Oleh sebab itu mutaba'ah mengikuti. Tapi kenapa amin dalam konteks amin jenengan maksa membarengi? Berarti kesimpulannya apa? Dalam konteks sholat Pak atau Bu, kalau kita mendahului imam tidak boleh. Terlambat apa? Tidak boleh. Membarengi boleh nggak membarengi? Tidak boleh. Tapi disuruh muwafaqah. Tapi yang membarengi itu dikecualikan, boleh dalam amin. Itu maksudnya. Nah ini sederhana. Mungkin jenengan selama ini sholat tapi pikirannya belum sampai itu, atau nggak pernah menganalisa sejauh itu. Ya sepenting sholat gak wis. Berarti kesimpulannya apa? Kita dalam sholat tidak boleh muwafaqah membarengi imam kecuali amin. Berarti selain sholat itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti, berarti tidak mendahului dan juga tidak ketinggalan atau kehilangan. Kenapa kok dalam amin itu kita harus muwafaqah? Muwafaqah amin kita bersama aminnya imam. Dalam hadisnya ditaklil. Ditaklil itu apa? Dikasih penjelasan. Makanya dalam hadisnya Rasulullah bersabda apa? Idza ammana al-imam, apabila imam itu membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena sesungguhnya orang yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, dalam hadis ini dinyatakan apa? Orang yang aminnya bareng dengan aminnya malah ikat. Malaikat itu alam apa? Alam maya. Maksudnya di dunia maya atau di dunia nyata? Dunia maya. Malaikat itu kan makhluk gaib. Ya, sehingga kita tidak tahu. Tapi perintahnya hadis apa? Siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya
malaikat. Artinya malaikat juga baca amin. Yang menjadi pertanyaan, jenengan nggak tahu aminnya malaikat. Tapi apa hadisnya bilang itu? Oh, berarti secara amin. Caranya supaya amin kita berbarengan dengan amin malaikat, caranya bagaimana? Ya itu, tetap bersandar pada alam yang nyata. Itu pentingnya berpatokan pada alam nyata. Meskipun ada alam online dan alam maya, tapi itu yang real apa alam nyata itu. Sehingga dalam konteks sholat supaya kita apa? Bareng dengan aminnya imam harus bareng aminnya malaikat harus bareng dengan imam gitu. Dan kalau kita bisa melakukan itu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang terakhir, bacaan apa? Surat atau ayat. Di dalam HPT jilid 3, Pak atau Bu? Muhammadiyah, sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu apa, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara biasanya apa? Apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Nah, sekarang status Ijma itu di Muhammadiyah pakai Ijma atau enggak? Ijma itu apa? Ijma itu konsensus atau kesepakatan. Kalau di Kristen ada konsili. Konsili Nesia, konsili apa? Vatikan. Konsili itu apa? Kesepakatan pemuka agama Kristen dalam apa? Menetapkan dogma atau ajaran agama. Misalnya tentang Trinitas itu dibahas di Konsili Nesia 325 apa? Masehi. 325 Masehi. Nesia itu di mana? Di Turki. Itu baru dibahas masalah apa? Trinitas. Lah ijma itu maksudnya apa? Kesepakatan para ulama. Yang dimaksud kesepakatan para ulama berarti kesepakatan para elitis. Ini apa definisi ijma secara apa? Secara elitis. Ada sebagian ulama yang memahami ijma'u hadhil ummah, kesepakatan umat ini. Kalau kesepakatan umat ini, padahal umat ini ada yang pandai, ada yang tidak. Masa pendapat orang awam dimasukkan ijma. Nah, sehingga Muhammadiyah dalam memandang ijma, Muhammadiyah tetap menerima ijma, Pak atau Bu ya. Muhammadiyah pakai ijma, tapi definisi ijma oleh Muhammadiyah itu ijma us-sahabat, ijma yang terjadi di masa sahabat. Artinya ijma yang dianggap oleh Muhammadiyah itu ijma secara periodisasi. Artinya ijma yang bisa diterima itu ijma yang terjadi di periode masa sahabat. Sehingga kalau ijma ulama yang terjadi pasca sahabat itu tidak diterima, perlu dikaji ulang. Kalau mencocoki Quran dan Sunnah berarti bisa diterima, kalau tidak ya bukan ada kewajiban bagi kita untuk menerima ijma tersebut. Kenapa kok hanya ijma yang diterima itu di masa sahabat, Pak atau Bu? Imam Ahmad pernah bilang, Pak, manija'a wujudal ijma fahuwa kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma, maksudnya ijma pasca sahabat, fahuwa kadzab, maka dia pendusta. Kenapa? Karena setelah masa sahabat umat Islam itu sudah diaspora. Diaspora itu apa? Hidup di berbagai macam kawasan. Artinya apa? Untuk melakukan ijma itu kan sepakat, itu sudah sangat sulit. Dan sehingga kesimpulan di manhaj tarjih, ijma yang diakui oleh Muhammadiyah itu ijma'us sahabat. Contohnya Pak atau Bu, ini penting ya. Contoh Muhammadiyah pakai ijma' sahabat. Itu contohnya Pak yang kita bahas ini. Ada kesunahan baca surat di 2 rakaat yang pertama dari sholat, rakaat pertama dan kedua. Itu dasar yang digunakan Muhammadiyah juga ijma'us
sahabat, bahwasanya sahabat itu sepakat kalau membaca surat di rakaat pertama dan kedua itu sunnah. Berarti kesimpulannya Muhammadiyah pakai ijma atau enggak? Ya, tapi ijma yang dipakai Muhammadiyah ijma'us sahabat. Contohnya Muhammadiyah pakai ijma dalam masalah apa? Mensunahkan bacaan surat di rakaat pertama dan kedua. Itu dalilnya ijma di samping apa? Hadis Nabi. Karena ijma itu Pak atau Bu harus ada sanadnya. Sanad itu apa? Sandaran. Jadi sumber hukum yang pokok itu hanya Quran dan Sunnah. Kalau qiyas dan ijma itu harus ada sanadnya. Artinya harus merujuk pada Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada ijma tidak ditemukan dalil Quran atau Sunnahnya. Tidak mungkin ada qiyas kecuali asalnya pokoknya itu ada dalilnya disebutkan dalam Quran maupun hadis. Sehingga sanad ijma yang berkaitan dengan apa? Membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu hadis Abdullah ibn Abi Qatadah dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita baca ya pelan-pelan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min sholati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Rasulullah itu membaca di dua rakaat yang pertama, berarti rakaat pertama dan kedua dari sholat duhur yang dibaca apa? Fatihatul Kitab dan suratain, yaitu dua surat. Dua surat itu maksudnya apa? Di rakaat pertama satu surat, di rakaat kedua surat yang kedua ini. Tapi Al-Fatihahnya satu, meskipun dibaca di setiap rakaat. Yutamwilu fil ula. Rasulullah memanjangkan rakaat yang pertama, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan yang kedua atau rakaat yang kedua. Kesimpulannya apa Pak Teguh? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua atau enggak? Hah? Ya, kenapa? Ya, sambil menunggu makmum yang terlambat. Itu jawabannya di antara apa? Analisanya. Sehingga apa? Kalau rakaat pertama itu lebih panjang, apalagi kayak jenengan Pak Teguh, imam apa takbir jenengan baru wudu. Kok kadang wis selesai wudu ngenteni nak imam baru rukuk lagi melok. Padahal sing sering apa juga terlambat. Dan sehingga tadi nggih monggo. Oh, waktunya ya ini kesimpulan. Ya, sehingga kesimpulannya dari rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Sebagaimana hadis ini, di antara hikmahnya apa? Imam menunggu makmum. Yang kedua apa? Orang kalau rakaat pertama itu lebih fresh, masih energi. Kalau jenengan sholat rakaat yang terakhir itu lebih panjang, mesti jenengan sudah lemes. Kayak jenengan tarawih itu. Yang pertama itu pasti masih kuat atau panjang pun nggak apa-apa. Tapi kalau terakhir sampai semaput. Oke, mungkin itu ya, karena waktu kita pendek. Apa sudah selesai? Ini masih ada pertanyaan atau enggak ya? Enggak ada. Ada enggak? Ya, satu saja. Ya, silakan saya jawab cepat. Ini kan langsung udah takbir. Kan itu dia Kalau tarawih kan daripada kita menunda itu apakah itu karena ya sebenarnya semuanya ya, baik apa sholat sunnah dan wajib. Apalagi orang yang bermadzhab Syafi'i gitu. Kalau misalnya di rakaat kedua dalam madzhab Syafi'i itu kan bukan dalam madzhab Syafi'i ya, praktek orang yang mengikuti madzhab Syafi'i meskipun tidak ditemukan di kitab mereka. Itu kalau tarawih kan biasanya dibaca Yasin langsung Nun atau Alif Lam Mim langsung. Itu makmumnya sempat baca Al-Fatihah enggak?
nggak sempat, sehingga itu menjadi problem ya. Dan yang kedua, model semacam itu tidak ditemukan di hadis Nabi. Artinya ya semua sholat kita apa? Baca Al-Fatihah. Ya, sehingga tadi kesimpulan fatwa tarjih kalau di Muhammadiyah mengikuti bacaannya imam. Ya, kecuali kalau jenengan masbuk ya tentu apa? Baca sebisanya. Kalau mungkin setengah kok imamnya sudah rukuk ya sudah gitu. Karena nanti ditanggung oleh imamnya. Termasuk kalau jenengan apa? Masbuk imamnya posisi apa? Sudah mau rukuk itu loh Ustaz. Enggak, sudah mau rukuk. Enggak. Kita dianggap dapat 1 rakaat itu apa? Ketika imam qabla ayyuki masulbahu, sebelum imam apa? Mengangkat punggungnya. Kalau sudah mengangkat punggungnya berarti tidak dapat 1 rakaat. Dan kalau jenengan dapat rukuknya berarti dapat, tapi belum baca Al-Fatihah. Nah, itu berlaku hadis man adraka raq'atan ma'al imam faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, dia apa? Mendapatkan 1 rakaat. Artinya bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu namanya taksis, pengecualian dari keumuman la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mungkin sekian ya, karena Pak Solihin sudah sampai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.